Tuhan kami yang penuh kasih, sementara kami mempelajari firman Tuhan, bukakanlah hati dan pikiran kami melalui pimpinan Roh Kudus Tuhan, sehingga kebenaran itu terang di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom dan puji Tuhan atas kebaikan Tuhan kepada setiap kita, sehingga pagi ini kita boleh mendengar lagi satu renungan yang bertajuk Jangan Simpan Hal yang Baik. Mengapa dan untuk apa? Firman Tuhan di dalam 2 Raja-Raja 7 ayat 9 mengatakan, setelah itu mereka berkata antara satu sama lain, perbuatan kita ini tidak baik. Hari ini ada kabar baik, tetapi kita diam sahaja. Jika kita menanti sampai fajar menyingsing, maka hukuman akan menimpa kita. Sekarang mari kita pergi memberitahu pihak istana raja. Bacaan kita hari ini saya ambil di dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ayat ke-24 sehingga pasal 7 ayat yang ke-20. Ini merupakan kisah di mana Samaria dikepung oleh musuh mereka, bangsa Aram. Pada masa yang sama 4 orang kusta terlibat, di mana 4 kusta ini memasuki kawasan musuh Aram karena masa itu musim kebuluran di Samaria. Mereka ingin mencari makanan. Apa yang terjadi seterusnya? Mari kita mulai dengan sebuah ilustrasi. Seorang misionari di India, Shane Claiborne, melayani anak-anak yang tiada tempat tinggal dan mengemis di jalan untuk bertahan hidup. Setiap hari Selasa, pasukannya mengumpulkan ratusan anak dan mengadakan keramaian permainan dan makan-makan untuk mereka. Suatu hari seorang anak yang akrab dengannya mengatakan bahwa hari itu di hari jadi. Shane membelikannya es krim. Si anak kecil terengah kegirangan, namun dia tidak langsung memakannya. Malah berteriak memanggil teman-temannya, menyuruh mereka berbaris dan mempersilahkan mereka menjilat es krimnya bergilir-gilir. Mari kita kembali kepada bacaan kita hari ini. Pada saat bangsa Samaria dikepung pasukan Aram, kota itu dilanda kelaparan hebat. 4 orang kusta memutuskan dan nekat memasuki perkemahan musuh. Siapa tahu mereka dibiarkan hidup. Ternyata Tuhan telah melakukan keajaiban sehingga pasukan Aram meninggalkan perkemahan begitu sahaja. 4 penderita kusta itu menemukan persediaan makanan dan harta di situ. Pada mulanya mereka menikmati makanan itu sendiri-sendiri. Sampailah mereka tersedar bahwa tindakan mereka itu tidak patut. Mereka bergegas memberitakan kabar gembira itu kepada penduduk Samaria, dan kota itu pun bebas dari kelaparan. Apa aplikasi renungan ini untuk kita? Cerita ilustrasi dan 4 orang kusta itu punya kesadaran yang sama, yaitu hal yang baik tidak sepatutnya kita nikmati sendiri. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga memiliki kerinduan yang sama? Mari kita berkongsi hal yang baik yang kita miliki dengan orang lain. Mari bermurah hati dengan berkongsi hal-hal baik dalam hidup ini. Itu mungkin berupa es krim, senyuman yang ramah, tenaga, dan tentu saja kabar baik tentang kasih karunia Tuhan. Kita melakukan ini bukan karena kita merasa terpaksa, melainkan karena hal yang baik itu membangkitkan kemurahan hati dan sukacita untuk berkongsi. Jadi pada hari ini, pada pagi ini, mari kita ingatkan diri kita bahwa hal yang baik pada saat dibagikan itu dengan murah hati, ia akan mendatangkan sukacita bagi si penerima dan si pemberi. Inilah doa dan harapan kita. Mari kita bertanya
berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan karena Dia selalu memberikan kemampuan kepada kita untuk berbagi berkat pada orang yang memerlukan. Mari tetap setia, tetap semangat, tetap positif, membagikan hal yang baik itu kepada orang lain. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman yang begitu indah, yang menguatkan kami untuk terus setia kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin.